Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek-aspek sumber daya manusia dalam bisnis. Dalam kelompok kami beranggotakan 3 orang. 1. Muhammad Yusuf. 2. Norma Anggraini Rahmawati. 3. Amalia Ihda Husnayaini. Pengertian sumber daya manusia dalam bisnis. Sumber daya manusia atau human resources menurut Sony Sumarsono memiliki 2 arti. Yang pertama, sumber daya manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. Yang kedua, sumber daya manusia adalah di mana manusia mampu bekerja menghasilkan sebuah jasa atau barang dari usaha kerjanya tersebut. Sumber daya manusia dalam bisnis adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam bisnis. 1. Penarikan sumber daya manusia. Penarikan atau rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Tujuan penarikan dalam sumber daya manusia. 1. Memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. 2. Mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. 3. Sebagai sarana pertukaran informasi. Alasan dilakukan penarikan sebagai berikut. A. Berdirinya organisasi baru. B. Adanya perluasan kegiatan organisasi. C. Terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. D. Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. E. Adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai tindakan punitif. F. Adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. G. Adanya pekerja yang meninggal dunia. Kendala-kendala penarikan. 1. Kebijakan-kebijakan organisasional. 2. Rencana sumber daya manusia. 3. Kondisi pasar tenaga kerja. 4. Lingkungan eksternal. 5. Persyaratan jabatan. 6. Kebiasaan-kebiasaan pelaksanaan penarikan. 2. Penempatan sumber daya manusia. Penempatan dalam sumber daya manusia mempunyai arti yaitu menempatkan posisi seorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan sumber daya manusia. Pertama, pertumbuhan perusahaan. Kedua, reorganisasi. Ketiga, kecenderungan ekonomi umum. Dan keempat, atrisi. 3. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pelatihan dalam sumber daya manusia adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan pengertian pengembangan dalam sumber daya manusia adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Adapun tujuan pelatihan dan pengembangan yaitu memutakhirkan keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Melalui pelatihan sumber daya manusia, pelatih atau trainer memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru. Manfaat dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yaitu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk, meningkatkan produktivitas, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. 4. Perencanaan dan pengendalian karir dalam sumber daya manusia.
Adapun peran fungsi sumber daya manusia dalam bisnis adalah sebagai berikut. Perencanaan dan pengembangan karir tidak terlepas dari sentuhan manajemen di dalam suatu organisasi. Di dalam organisasi, peran ini dimainkan oleh fungsi sumber daya manusia sebagai penanggung jawab berbagai aktivitas yang terkait dengan penarikan, pengembangan, dan akhir masa kerja karyawan di suatu organisasi. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di bawah kolom komentar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.